Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eni Sunia. Saya merupakan guru dari bidang studi produktif akuntansi dan keuangan negara. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk para calon peserta didik SMK PGRI 28 Jakarta tahun ajaran 2021-2022. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang biasa kita sebut MPLS, yaitu tentang tata krama. Baik, langsung saja kita pelajari bersama-sama ya. Untuk yang pertama, merupakan pengertian dari tata krama itu sendiri. Tata krama itu berasal dari dua kata ya, ada tata dan juga ada krama. Tata merupakan artinya adalah adat, aturan, ataupun norma. Sedangkan krama itu merupakan sopan santun, tindakan, ataupun perbuatan. Jadi kalau kita simpulkan untuk tata krama, pengertian secara sempitnya itu merupakan adat sopan santun. Kalau kita lebarkan atau kita perluas, tata krama itu adalah tata aturan yang baik yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan lingkungannya. Lingkungannya ada apa aja? Lingkungan pendidikan atau di sekolah ya, kemudian lingkungan masyarakat, di rumah, sosial, dan lain sebagainya. Nah, yang nanti kita akan fokuskan adalah lingkungan di pendidikan atau di sekolah ya. Oke, selanjutnya yang kedua itu adalah tujuan tata krama. Nah, tujuan tata krama ini adalah agar dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di lingkungannya. Kemudian, bagaimana dengan tata krama di lingkungan sekolah? Nah, ini yang menjadi fokus kita ya. Tata krama di lingkungan sekolah bertujuan agar peserta didik dapat memiliki sikap dan perilaku yang menumbuhkan rasa kedisiplinan. Karena kalau di sekolah kan harus disiplin ya, tepat waktu, kemudian dapat mengerjakan PR, tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang kedua itu merupakan agar terciptanya keharmonisan dan kerukunan antar warga sekolah. Oke, lanjut untuk materi yang ketiga, itu merupakan macam-macam tata krama di lingkungan sekolah. Nah, di sini sudah saya bagi ya, ada 4. Yang pertama, tata krama berbicara. Kemudian yang kedua, tata krama bergaul. Yang ketiga, tata krama berpenampilan. Dan yang terakhir adalah tata krama menggunakan fasilitas umum di sekolah. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, tata krama berbicara, entah itu kepada siapapun. Nah, hal pokok yang harus kita perhatikan dalam tata krama, yang pertama, berbicaranya itu harus sopan. Kemudian yang kedua, tidak menyela pembicaraan. Misalnya kalau orang yang lawan bicara kita sedang berbicara, jangan memotong pembicaraannya ketika dia sedang berbicara. Kemudian yang ketiga, jaga perkataan, tidak menyinggung perasaan. Kemudian yang keempat, gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang terakhir, perhatikan lawan bicara. Jadi kalau misalnya kalian lagi berbicara dengan orang lain, fokus dengan matanya. Tidak, misalnya lagi diajak bicara dengan orang lain, kalian sibuk main handphone. Itu tidak boleh ya. Selanjutnya, ini masih tata krama berbicara ya. Nah, ini saya bagi nih. Ini ada tata krama berbicara kepada guru dan juga staf. Nah, yang pertama ada tata krama tatap muka atau langsung bertemu. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ataupun yang beragama lain, selamat pagi atau selamat siang, seperti itu. Kemudian berbicara dengan sopan. Kalian sampaikan maksud dan tujuan kalian dengan bahasa yang baik. Nah, yang penting juga nih, secara online atau daring, jadi ini harus kalian pahami juga nih caranya bagaimana. Pertama, ketika kalian menghubungi guru ataupun staf yang ada di sekolah, kalian harus perhatikan dulu waktunya. Misalnya kalian WhatsApp Bapak Ibu guru, perhatikan jamnya. Jangan setengah malam kalian WhatsApp Bapak Ibu guru, itu nggak boleh. Kemudian ucapkan salam.
Sama seperti tadi, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang. Kemudian ucapkan kata maaf. Jadi, mohon maaf Bapak Ibu Guru mengganggu waktunya seperti itu. Nah, setelah itu baru sampaikan identitas. Saya Eni Sunia dari kelas 10 AKL 1. Ucapkan identitas kalian kan? Sampaikan maksud dan tujuan dengan bahasa umum. Artinya, gunakan bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian yang terakhir, ucapkan terima kasih dan salam penutup. Oke, selanjutnya yaitu tata krama berbicara dengan teman. Nah, hal yang harus diperhatikan, ini saya rangkum aja jadi satu, mau tatap muka maupun daring harus sama. Nah, yang pertama, gunakan bahasa yang baik untuk bisa melestarikan bahasa kita, bahasa Indonesia. Kemudian, yang kedua, tidak memanggil nama panggilan selain namanya. Banyak juga nih yang menggunakan panggilan nama orang tua, itu tidak sopan ya. Kemudian yang ketiga, tidak berbicara kotor. Nah, sering nih saya perhatikan juga di lingkungan sekitar, banyak anak-anak yang sudah mulai bicara kebun binatang, itu sebenarnya tidak diperbolehkan dan tidak sopan santun, ya, tidak bertata krama. Jadi sebaiknya dihindari. Kemudian yang selanjutnya, tata krama bergaul. Ini yang kedua ya. Nah, hal penting yang harus diperhatikan dalam bergaul adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika kalian bertemu, ucapkan salam. Hai, Assalamualaikum, gitu. Selamat pagi. Kemudian, bicaranya harus sopan. Yang ketiga, tidak menantang guru secara emosional. Perbolehkan. Bagaimanapun, guru itu adalah orang tua kalian di sekolah. Kemudian yang keempat, menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas. Kemudian yang kelima, tidak ada bullying. Kemudian yang keenam, tidak bermusuhan. Yang ketujuh, harus saling tolong-menolong. Dan yang kedelapan, tidak berburuk sangka terhadap orang lain. Nah, yang selanjutnya, selanjutnya tata krama berpenampilan. Nah, ini sudah saya ambil contoh dari Kemendikbud ya. Ini merupakan contoh berpakaian ketika kalian bersekolah. Ada umumnya seperti ini. Jadi ada badge nama peserta, tulisan hitam di sini nama kalian, kemudian badge nama sekolah, kabupaten, nama kabupaten atau kota di sebelah kanan ya. Kemudian ikat pinggang lebar 3 cm itu harus berlogo OSIS. Nah, untuk celana panjang bagi laki-laki itu minimal lingkar kakinya 44 cm. Karena masih banyak tuh yang menggunakan celana pensil, itu tidak diperbolehkan. Kemudian untuk kaos kaki polos minimal 10 cm. Nah, kalau badge merah putihnya ini di sebelah kiri, ini lebar 5 cm, ukuran 3 cm. Sekolah dasarnya, sekolah SMK itu juga logo OSIS. Kemudian baju dimasukkan ke dalam rok atau celana, tidak boleh dikeluarkan. Rok pendek 1 di muka, 5 cm di bawah lutut. Ini untuk yang tidak berjilbab, tapi khusus di SMK PGRI 28 sepertinya memang harus, walaupun tidak berjilbab, harus menggunakan rok panjang. Kemudian sepatunya warna hitam, tidak boleh berwarna. Untuk topinya digunakan ketika kalian berpacaran, ya. Kemudian kalau yang berkerudung atau yang berjilbab, jilbabnya harus berwarna putih, tidak boleh berwarna lain. Kemudian kemeja lengan panjang, rok panjang sampai mata kaki. Banyak juga yang ngatung nih, nah itu tidak diperbolehkan ya. Nah, dari sini berarti kita simpulkan bahwa kalau kalian nanti sekolah tatap muka, kalian harus menggunakan seragam sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, selain itu ada hal lain yang harus diperhatikan. Nah, berpakaian seragam sesuai dengan jadwal. Jadi kalau misalnya jadwal hari Senin itu putih-putih, gunakan putih-putih. Selasa putih abu-abu, gunakan putih abu-abu, dan seterusnya. Kemudian pakaian tidak boleh ketat dan tidak boleh membentuk lekuk tubuh. Ya. Yang ketiga, tidak menggunakan perhiasan atau berdandan secara berlebihan. Dan saat menggunakan baju bebas, nah ini untuk pandemi, jadi ketika kalian nanti ada keperluan sekolah, biasanya ke sekolah tidak menggunakan seragam, tapi menggunakan baju bebas. Itu tidak boleh memakai kaos oblong, jadi harus pakai kemeja. Celana pendek, jadi nggak boleh, bolehnya celana panjang. Ya.
Dan yang terakhir, tidak boleh bersendal, harus bersepatu biar rapi. Oke, selanjutnya tata krama menggunakan fasilitas yang ada di SMK PGRI 28 Jakarta. Kemudian bagaimana cara bertata kramanya? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, itu harus. Kemudian jaga kebersihan sekolah. Kemudian rawat fasilitas sekolah, misalnya ruang kelasnya, ruang labnya, dan lain sebagainya. Nah, ketika nanti kalian buku atau pinjem pada saat olahraga pinjem bola gitu, kembalikan barangnya ke tempat asalnya di mana kalian ambil. Ya, itu merupakan tata krama menggunakan fasilitas. Materi yang terakhir. Nah, sekarang tugas mandiri. Jadi setelah ini saya berikan tugas mandiri. Ini contoh tata krama ya, yang ada di sekolah. Nah, tugasnya bagaimana? Oke, pertama kalian cari salah satu contoh tata krama yang ada di lingkungan sekitar Anda. Kemudian setelah kalian udah dapet nih ide contoh tata kramanya, kalian dokumentasiin. Boleh berupa foto, boleh berupa video, dan yang di dalam modelnya itu harus kalian sendiri bersama dengan yang lain. Contoh tata kramanya ya. Kemudian yang ketiga, kalau udah difoto, kirim hasil tugas mandiri kalian ke penanggung jawab kelas kalian masing-masing, ke kakak OSIS-nya ya. Saya tunggu tugasnya. Oke. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi tata krama. Semoga bermanfaat dan saya harapkan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, yang terakhir, untuk pencegahan penyebaran COVID-19, ingat selalu protokol pencegahan COVID-19 ya, yaitu 5M. Yang pertama, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, kemudian menjauhi kerumunan, dan juga membatasi mobilitas. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.